warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Surnika Hanifah dengan NIM 118-20677. Izinkan saya menyampaikan materi tentang glikolisis. Organisme biologis memerlukan energi untuk bertahan hidup. Glikolisis adalah salah satu cara sel untuk mentransformasi gula seperti glukosa ke dalam energi biokimia berupa ATP. Dalam sitosol sel, glikolisis mengubah glukosa menjadi pirufat melalui 10 tahap reaksi enzimatik. Proses ini menghasilkan ATP bersama dengan produk lainnya, seperti NADH yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan lebih banyak ATP untuk sel. Mari kita lihat enzim-enzim ini mengoksidasi satu molekul glukosa ke dalam 2 molekul pirufat. Yang pertama, reaksi kinase yang menambahkan fosfat ke dalam glukosa untuk membuat glukosa 6-fosfat. Ini adalah salah satu dari 2 langkah konsumsi energi dan merupakan reaksi irreversibel. Selanjutnya, reaksi isomerasi yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan mengatur ulang rantai kovalen. Kinase lainnya menghapus grup fosfat dari ATP dan memberi fruktosa 6-fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Ini adalah langkah kedua konsumsi energi dan merupakan reaksi yang irreversibel. Glikolisis pada langkah keempat. Sebuah reaksi liase memecah 6 karbon pada fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 3 karbon gula, gliseraldehid 3-fosfat, dan dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat tersebut diatur ulang oleh isomerasi lain untuk membentuk 2 gliseraldehid 3-fosfat. Pada titik ini, glukosa telah dimetabolisme menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat dan telah menangkap 2 ATP. 5 langkah selanjutnya dari glikolisis adalah fase memproduksi energi. Pada tahap ke-6, kedua gliseraldehid 3-fosfat dioksidasi menjadi 1,3-bifosfoglycerat oleh dehidrogenase. Pada langkah ini memproduksi 1 NADH untuk tiap gliseraldehid 3-fosfat yang teroksidasi untuk total 2 NADH. NADH ini nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak lagi ATP untuk sel. Pada tahap ke-7, kinase tersebut mentransfer fosfat dari 1,3-bifosfoglycerat menjadi ADP untuk membentuk ATP dan 3-fosfoglycerat. Di tahap ini reversibel, meskipun ATP sudah terbentuk. Pada tahap selanjutnya melibatkan reaksi mutasi yang menggerakkan fosfat pada karbon ketiga di 3-fosfoglycerat menjadi karbon pada posisi kedua untuk membentuk 2-fosfoglycerat. Pada tahap ke-9, reaksi liase menghilangkan air dari 2-fosfoglycerat untuk membentuk fosfenol pirufat. Pada tahap akhir glikolisis, reaksi kinase menghapus grup fosfat dari fosfenol pirufat dan memberikannya pada ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Seperti pada reaksi 1 dan 3, pada tahap ini juga irreversibel. Pada tahap ini, 2 molekul pirufat, 4 ATP, dan 2 NADH terbentuk pada tiap glukosa yang telah terpecah dalam glikolisis. Pirufat dan NADH dapat digunakan pada respirasi aerobik untuk memproduksi lebih banyak energi untuk sel. Di sini menggambarkan glikolisis sebagai proses yang tertutup, tapi di dalam sel, substrat yang diproduksi oleh reaksi lain dapat memasuki glikolisis pada poin yang berbeda. Sebagai contoh, ketika binatang memecah glikogen, maka glukosa 6-fosfat diproduksi dan dapat memasuki glikolisis pada tahap kedua. Yang penting, ini berarti 1 ATP yang dibutuhkan berkurang untuk siklusnya, karena 1 ATP yang seharusnya dikonsumsi terlewatkan. Gula lain juga dapat memasuki siklus glikolisis dengan cara yang berbeda, dan tiap-tiapnya memiliki efek yang berbeda pada nomor net ATP yang diproduksi oleh glikolisis. ATP adalah molekul yang penting yang dibutuhkan untuk banyak sekali siklus biokimia dan juga kehidupan itu sendiri. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.